Assalamualaikum dan selamat pagi. Perkenalkan kami dari kelas C Pengantar Ilmu Lingkungan, jurusan Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Andalas, yang beranggotakan Putri Herianti, Diva Lutfia Hardi, Yuni Melia Putri, dan saya sendiri Novita Sintia. Di video kali ini, kami akan membahas mengenai salah satu topik gaya hidup dengan judul Sampah Restoran. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, mendefinisikan bahwa sampah adalah sisa kegiatan keseharian manusia atau proses alam yang berbentuk padat. Meningkatnya jumlah sampah yang dihasilkan seiring dengan pertumbuhan, baik pertumbuhan penduduk maupun pertumbuhan industri berupa rumah makan atau restoran. Tidak hanya dari pertumbuhan tersebut, timbunan sampah juga dipengaruhi oleh gaya hidup masyarakat yang berubah. Sampah restoran. Menurut Parfit dan kawan-kawan, berdasarkan Food Agriculture FEO, sampah makanan merupakan sampah yang dihasilkan pada saat proses dalam pembuatan makanan maupun setelah kegiatan makanan, yang berhubungan dengan perilaku penjual dan konsumennya. Masalahan sampah yang ada di Indonesia. Hanya 40% sampah yang masuk ke dalam TPA, sisanya ditanggulangi oleh penghasil sampah seperti dibakar sebesar 35%, ditimbun dalam tanah sebesar 7,5%, dikompos 1,61%, dan beberapa upaya termasuk daur ulang. Dan juga dibuang di mana saja seperti di selokan. Sampah merupakan salah satu permasalahan yang umum terjadi di Indonesia menurut Damhoeri dan Padmin 2016. Sampah organik di restoran atau rumah makan serta aktivitas sarapan di hotel menjadi sampah yang dominan. Hal ini disebabkan karena hampir seluruh kegiatannya menghasilkan sampah organik, yaitu dimulai dari sampah sisa pengolahan makanan di dapur dan sampah sisa makanan pengunjung. Untuk rumah makan, masakan Padang, dan masakan Sunda, komposisi sampah organiknya lebih tinggi daripada yang lainnya. Hal ini disebabkan karena hampir seluruh proses memasak penyajiannya menggunakan bahan-bahan organik. Untuk sampah jenis plastik, paling banyak dihasilkan oleh pedagang kaki lima. Hal ini disebabkan karena banyaknya pedagang warung yang menjual mie instan dan minuman dalam kemasan, sehingga menyebabkan komposisi sampah plastik cukup besar. Sedangkan untuk rumah makan jenis kafe, komposisi tisu atau kertas lebih banyak dibandingkan dengan rumah makan lainnya. Hal ini disebabkan karena hampir di setiap penyajiannya tisu selalu diberikan untuk setiap pengunjung yang datang. Komposisi kertas yang cukup banyak juga ada di restoran siap saji. Hal ini disebabkan oleh kebijakan manajemen restoran yang menggunakan kertas sebagai wadah makanan untuk digunakan. Contoh permasalahan sampah restoran yaitu contoh kasus pada sampah restoran di Kota Padang. Kota Padang merupakan salah satu tujuan wisata di Indonesia yang terus mengalami pertumbuhan pada sektor perekonomian. Hal ini ditandai dengan terus munculnya berbagai rumah makan, kafe, dan restoran. Menurut Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang tahun 2017, tercatat sebanyak 230 restoran yang tersebar di Kota Padang. Hal ini tentu akan berpotensi menyebabkan timbulnya sampah dari kegiatan restoran tersebut. Dengan meningkatnya timbulan sampah, maka akan muncul berbagai permasalahan, terutama pencemaran lingkungan dan nilai estetika yang dapat merugikan Kota Padang sebagai kota pariwisata. Gaya hidup masyarakat yang kini juga mulai berubah, juga dapat menyebabkan naiknya angka timbulan sampah di Kota Padang. Seperti yang banyak kita lihat, kebanyakan dari konsumen tidak menghabiskan makanannya. Komposisi sampah makanan restoran di Kota Padang. Berdasarkan hasil penelitian dari jurnal yang telah kami baca, komposisi sampah makanan restoran di Kota Padang adalah sampah organik dengan persentase 70,69%, sedangkan sampah plastik dengan persentase 11,35%. Komposisi sampah organik yang mendominasi sampah makanan di restoran Kota Padang adalah sisa makanan pengunjung, sampah sisa bahan makanan, dan sampah sayur. Untuk sampah plastik, komponen terbesar yaitu sampah botol plastik sebesar 3,11%, plastik kemasan
3,05%, kantong plastik 2,83%, sedotan 1,48%, dan sendok plastik 0,88%. Untuk mengurangi pembuangan sampah makanan ke TPA, pemerintah Kota Padang mengharapkan pihak restoran lebih memaksimalkan dan mengoptimalkan setiap kegiatan yang berhubungan dengan restoran, terutama sampahnya. Pemerintah merekomendasikan untuk memanfaatkan kembali sampah restoran untuk didaur ulang, seperti sampah anorganik, yang contohnya kaca, kertas, plastik, dan logam, dan dilakukan pengomposan untuk sampah organik, seperti pada sampah sisa makanan, sayuran, kulit buah, dan lain-lain. Menurut Farel 2009, menunjukkan bahwa kompos hasil sampah makanan memiliki karakter yang cukup bagus. Cara penanggulangan sampah restoran. Sampah dijadikan sebagai bahan baku untuk proses fermentasi non-alkohol dalam pembuatan biogas. Pemanfaatan sampah restoran diantaranya yaitu sumber pupuk organik atau kompos, pembuatan biogas, penggerak mesin pembangkit listrik, dan menerapkan daur ulang untuk mengurangi sampah yang masuk ke TPA. Pada tahun 2018, berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, merilis timbulan sampah di Indonesia mencapai 65,79 ton. Total timbulan sampah tersebut dinilai jumlahnya menjadi semakin besar. Untuk itu, diperlukan langkah nyata bagi seluruh lapisan masyarakat untuk mengubah kebiasaan buruk dan membuat sampah menjadi lebih ramah lingkungan. Untuk itu, kita sebagai manusia harus menjaga kebersihan lingkungan. Sesuai dengan hadis riwayat At-Tirmizi, sesungguhnya Allah Ta'ala itu baik dan menyukai kebaikan, bersih dan menyukai kebersihan, mulia dan menyukai kemuliaan, bagus dan menyukai kebagusan. Oleh sebab itu, bersihkanlah lingkunganmu. Permasalahan sampah restoran tidak hanya dari kegiatan proses produksi restoran semata, tetapi juga disebabkan oleh faktor pengunjung atau konsumen yang tidak menghabiskan makanannya. Gaya hidup seperti ini perlu dirubah sehingga timbulan sampah organik dapat dikurangi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Isra ayat 26-27. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan. Dalam penyusunan video ini, kami menggunakan beberapa artikel dan jurnal sebagai referensi, yaitu sebagai berikut. Sekianlah presentasi video dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.